persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di Menara Doa Online di saat hari ini. Biarlah setiap kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kiranya setiap kita yang hadir di tempat ini, bahkan Bapak Ibu yang bergabung secara online lewat channel YouTube dan Facebook, tetap bersuka cita untuk selalu datang menghampiri tahta kasih karunia. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita persiapkan hati. Biarlah kita berikan waktu yang terbaik saat hari ini kepada Tuhan. Sikap hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih setiamu yang selalu menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur datang kepadamu di saat hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau mengizinkan kami untuk mengakui kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengizinkan kami melihat kemuliaan-Mu, menyaksikan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa setiap kali kami menghampiri tahta kasih-Mu, Tuhan memulihkan setiap kami. Dan saat hari ini kami datang kepadamu, kami mau berkata terima kasih ya Tuhan. Yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang kuat Tuhan tetap tolong dan Tuhan tetap jagai. Yang setia Tuhan tetap membukakan tingkap-tingkap surga-Mu atas kami ya Tuhan Yesus. Dan saat hari yang terindah ini ya Tuhan, kami buka hati kami, biarlah Roh-Mu bekerja dengan sebebas-bebasnya kepada kami ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menyatakan mujizat-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu untuk menuntun kami merespon setiap masa dalam hidup kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau menghendaki kami serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Sebab itu kami berkata kami tidak takut dan kami tidak akan goyah ya Tuhan. Karena ada Tuhan Allah di pihak kami. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu memegang tangan kami. Berseru, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Dan Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami ya Bapa, untuk kami bisa berjalan hari demi hari.
Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ya ralala baralala baya shikana ralala baya. Ya ralala baya shana ralala baya. Oh rabada ralala baya shana ralala baya. Oh ralala baya shana ralala. Terus nikmati hadirannya Bapak Ibu sekarang. Terus nikmati kebaikannya, kemuliaannya, kemasyurannya. Ya la 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 baya shana la 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 baya she. Ya la 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 baya. Mari panggil namanya Yesus, Yesus. Ku berseru, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Berseru, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Yesus, ku berseru, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil, ya Tuhan Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi kami itu mungkin bagimu, ya Tuhan. Sehingga apa saja yang Engkau firmankan kepada kami itu yang jadi atas kami, ya Tuhan. Sebab firman-Mu itu tertanam di tanah hati kami yang subur, ya Tuhan Yesus. Mari lebih lagi Bapa-Mu bersekutu dengan Tuhan. Kau ada di pihakku, ya Tuhan. Siapakah lawan kami, ya Tuhan? Ya
Kami berdoa, kami memuji, kami menyembah, kami ada dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati firman-Mu, karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Kami butuh kasih-Mu, kami butuh kemurahan hati-Mu, kami butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini Tuhan. Kami tahu menara doa ini menjadi tempat ya Tuhan. Tempat ya Tuhan, tempat rahasia kami, tempat perlindungan kami. Tempat di mana kami bisa mencurahkan segala isi hati kami, kerinduan kami, perasaan kami kepadamu ya Tuhan. Dan Kaulah satu-satunya ya Tuhan yang mengerti akan kami. Tuhan, Kau sendiri ya Tuhan, satu-satunya ya Tuhan yang tahu akan keadaan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, hari ini kami mau berseru, Bapa, dalam nama Yesus, dengar doa kami. Dengar doa kami Yesus. Tuhan, doa saudara minta. Saudara minta berdoa pada Tuhan Yesus. Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama. Panggil Yesus, Yesus. Janganlah Tuhan berilah berkat. Panggil Yesus, 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 Yesus. Doaku, janganlah Tuhan berilah. Tuhan, aku berdoa untuk anak-Mu yang sedang bergumul dengan penyakit kanker mereka Tuhan. Kanker payudara, kanker rahim Tuhan. Anak-Mu ini Tuhan, sembuhkan mereka. Sembuhkan anak-Mu ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang menderita ya Tuhan penyakit kanker darah. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami ya Tuhan, penyakit kanker ya Tuhan. Ya Tuhan, di usus mereka, dimanapun Tuhan. Aku berdoa semua penyakit kanker ini saat ini biarlah oleh anugerah-Mu, oleh kuasa bilur-Mu, mereka menerima kesembuhan itu. Tuhan, beri iman buat mereka. Aku berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit diabetes Tuhan. Aku minta kemurahan hati-Mu Tuhan, sembuhkan anak-Mu ini. Sembuhkan sakit diabetesnya. Anak-anak-Mu yang menderita sakit, apapun itu jenis sakit penyakit mereka yang membuat mereka takut sekarang. Mereka khawatir, mereka sedih dan mereka kesakitan ya Tuhan. Aku berdoa, berikan ya Tuhan kasih-Mu, urapan kasih-Mu lewat menara doa ini ya Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau ganti ya Tuhan semua kekhawatiran, ketakutan, kekalutan, kebingungan dalam pikiran mereka. Kau ganti dengan damai sejahtera-Mu, dengan ketenangan-Mu. Biarlah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu bisa mengingat akan janji firman-Mu. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan ikuti kami seumur hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan ada di pihak kami. Siapakah lawan kami? Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi ya Tuhan satu gugatan hukum ya Tuhan. Berikan ya Tuhan buat mereka ya Tuhan ketenangan, damai sejahtera. Biar ada penyelesaian ya Tuhan, ada perdamaian dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang menghadapi ya Tuhan gugatan dan perceraian. Biar Tuhan kembalikan lagi Tuhan, pulihkan perceraian ini Tuhan. Pemulihan ini Tuhan. Ya Tuhan, apa yang Tuhan sudah satukan, biarlah ya Tuhan tetap ya Tuhan mereka bersatu oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan, aku minta juga mujizat ya Tuhan, kesembuhan, mujizat ya Tuhan, terobosan keuangan Tuhan anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, aku percaya ya Tuhan, Engkau sedang memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih untuk Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia yang dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih untuk berkat ekonomi atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, biarlah pemerintahan ini stabil, dapat ya Tuhan bekerja ya Tuhan, mensejahterakan daripada seluruh ya Tuhan rakyat Indonesia. Berkat-Mu turun untuk Presiden Jokowi ya Tuhan, Wakil Presiden, para menteri ya Tuhan, yang bekerja ya Tuhan. Engkau memberkati dengan sehat, kuat ya Tuhan, keputusan-keputusan yang tepat ya Tuhan. Terima kasih untuk menghadapi suasana krisis daripada ekonomi global ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk satu lawatan yang besar ya Tuhan, untuk gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan terjadi satu penuaian jiwa yang besar. Segala ya Tuhan rencana-rencana buruk, rencana-rencana jahat dari si jahat yang ingin menggagalkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap serangan-serangan musuh atas setiap pribadi, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap keluarga-keluarga, kami patahkan, batalkan dalam nama Yesus. Kami minta ya Tuhan perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu, pemulihan buat setiap kami. Terima kasih. Hari ini kami akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin beri judul daripada khotbah saya, yaitu bagaimana caranya mengatasi serangan musuh dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana caranya mengatasi serangan musuh dalam kehidupan kita. Saudara, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 23 ayat yang kelima. Ini ayat yang sepanjang minggu kemarin kita sudah bahas, saudara, detailnya. Hari ini kita mau bahas lagi, saudara. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Pertanyaannya gini saudaraku sekarang. Siapakah musuh atau lawan kita? Saudara, kita udah tahu lawan kita bukan orang yang memusuhi kita, yang berbuat jahat sama kita. Itu bukan musuh kita, itu bukan lawan kita. Tapi lawan kata siapa saudara? Iblis atau musuh, pencuri. Yohanes 10 ayat 10 katakan begini saudaraku. Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang kata Yesus ya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara tahu di sini ya saudara, iblis musuh kita itu Yesus sebut dia pencuri. Pertama-tama yang dia curi adalah apa? Sukacita kita. Sukacita ini. Sukacita keselamatan. Dengan cara apa? Kapan saudara dan saya kehilangan sukacita keselamatan. Tidak ada lagi damai sejahtera di sana. Yang ada adalah saudara perasaan, emosi yang negatif. Ketika kita mulai merasa bahwa saudaraku kita jauh dari Tuhan. Atau kita berpikir Tuhan jauh dari kita. Kenapa saudara? Kenapa kita bersyukur? Karena datangnya serangan-serangan. Serangan-serangan daripada musuh. Serangan musuh bisa berupa apapun. Itu pergumulan saudara dalam hal mungkin secara rohani, secara moral. Kita gagal, jatuh, melakukan kesalahan dan dosa. Itu serangan, jatuh, kita udah kalah. Ya kan? Atau mungkin juga saudara ngalami yang namanya serangan-serangan dan akhirnya kita jatuh. Ya kan saudara, dalam hal apa? Mungkin kesehatan. Saudara, waktu kita sakit. Ya saudara, kita mulai khawatir dan takut, punya perasaan dan lain sebagainya. Saudara, itulah serangan-serangan daripada soal keuangan dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya begini saudaraku. Ya kan, bagaimana caranya saat kita tahu ini serangan yang luar biasa dari musuh. Yang ingin mencuri, membunuh,
dan membinasakan kita. Sedangkan saudaraku, Tuhan mau supaya saudara dan saya memiliki hidup, mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, kita akan bahas saudara paling tidak 3 hal, ya kan? Bagaimana caranya mengatasi serangan musuh. Yang pertama, saudaraku, kalau kita mengalami yang namanya serangan musuh yang membuat kita jadi sedih, jadi susah, ya saudaraku, ya, jadi putus asa, takut, stres, apa yang harus kita buat? Saudaraku, ya kan, pertama kita harus berseru kepada Tuhan. Saudara, saya harus berseru kepada Tuhan. Ya, serangan musuh dapat membuat, ya kan, kita mengalami perasaan yang sedih, perasaan takut, khawatir, stres, marah, bisa. Saudaraku, ya bagaimana tidak ketika dokter memvonis, ya kan, kita dengan satu penyakit yang mematikan seolah-olah. Bagaimana nggak takut, bagaimana nggak khawatir, bagaimana nggak stres. Ya kan, bagaimana tiba-tiba saudara ada seseorang yang tiba-tiba kita tidak tahu masalahnya itu apa. Dilayangkan surat, saudara, somasi mungkin buat saudara. Ya kan, bagaimana ini dan lain sebagainya. Pasti semuanya takut. Atau tiba-tiba dapat berita di PHK. Atau dan lain sebagainya. Saudara bisa jelaskan itu. Pasti kita akan mengalami yang namanya perasaan takut, khawatir, stres, dan marah. Nah, itu normal, itu biasa saudaraku Yesus. Yang jadi masalah nantinya adalah bahwa, ya kan saudaraku, kalau kita simpan. Oleh karena itu kita tidak boleh menyimpan dan menyangkali perasaan-perasaan. Oh enggak kok, aku enggak apa-apa kok, aku baik-baik aja kok. Enggak ada masalah dengan ini. Saudara enggak boleh menyimpan dan menyangkali. Saudara dan saya harus apa? Saudara harus bisa apa? Berseru kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, kita akan lihat daripada Mazmur 55 ayat 9 sampai 12. Saudara, ini firman Tuhan yang menjadi dasar kita. Saudara, bagaimana apa yang kita harus lakukan kalau kita mengalami yang namanya, kita tahu ini serangan daripada musuh. Kita baca Mazmur 56 ayat 9 sampai 12, baca yang keras. 1, 2, 3. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Baca ayat yang 9. Coba saudara berhenti sejenak. Dan saudara mulai pikirkan. Kalau baca lagi, coba pikirkan. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Ini artinya apa? Kalau kita pikir ulang, kalau Tuhan menghitung sengsara kita, artinya apa? Tuhan tuh perhatian banget sama kita. Dia tahu susah kita tuh apa. Susah kita itu apa dan berapa banyak. Lalu air mataku kau taruh. Artinya pemazmur katakan air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Artinya apa? Si pemazmur, dia berani nangis, berseru, dia ungkapkan perasaan takutnya, perasaan khawatirnya, cemasnya, marahnya, kecewanya, stresnya. Sampai keluar air mata. Sampai aku takut Tuhan, aku marah Tuhan. Aku gak tahu apa harus aku buat. Pemazmur bilang, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Ada satu wadah. Dikata, semuanya kau daftarkan, dia tulis, Tuhan tulis. Wow, ini Tuhan kita. Jadi gak usah disimpan di dalam diri kita gak mau ngomong sama Tuhan. Atau kita sangkali, oh gak apa-apa, aku baik-baik saja. Ketika saudara berkata bahwa, ya kan, aku rindu Tuhan campur tangan dalam hidupku. Aku mau engkau Yesus jadi Tuhan, jadi gembala buat hidupku. Jadi ketika saudara dapetin satu perasaan-perasaan yang negatif ini, saudaraku, ya kan, secepatnya saudara harus, ya kan, bawa itu ke hadapan Tuhan. Katakan amin, ya kan? Nah, ayat 10 perhatikan lagi saudara, kita baca 1, 2, 3. Maka perhatikan, musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Ya, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Saudara perhatikan, baca pelan-pelan kalau baca Alkitab, baca ayat saudaraku. Ya kan? Jadi ketika kita berseru,
musuh mundur. Kita tahu musuh mundur apa? Ketakutan. Apa yang kita takutkan, tidak takut lagi kita. Apa yang kita cemaskan, kita nggak cemas lagi. Apa yang kita marah, kita udah nggak marah lagi. Musuh mundur. Tapi mungkin saja masalahnya belum selesai. Tetapi saudara, Alkitab katakan musuh sudah mundur. Kalau musuh sudah mundur, itu kenapa musuh mundur? Karena dia melihat saudara sedang duduk bersama dengan Tuhan. Saudara sedang sehidangan dengan Tuhan. Saudara sedang berada dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Ya, Allah memihak. Ketika aku berseru, Allah ada di pihakku. Dampaknya apa artinya maksudnya? Apa yang menjadi musuh saya, itu menjadi musuh Allah. Dan Allah akan bertindak dengan otoritas dan kuasanya untuk menaklukkan musuh itu. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Lalu setelah itu apa yang dikatakan oleh pemazmur, saudaraku, ketika dia mengalami ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Jadi ketika kita ada apa-apa, kenapa-apa, bukan cuma kita harus doa, berseru sama Tuhan, tetapi saudara harus memuji firman-Nya. Ada pujian-pujian yang kita naikkan berdasarkan firman-Nya. Katakan amin. Saudara harus mengingat firman-Nya, memperkatakan firman-Nya, sampai saudara firman itu rasa berdetak gitu di hati saudara. Rasanya di sini tuh ada rasa panas. Firman terus bisa rasa, saya bilang berdetak, rasa panas yang mengubah kita, menyentak kita. Entah itu pada waktu kita melakukan kesalahan. Ada firman menyentak, panas rasanya. Tobat dah aku dah. Tapi ada juga firman yang menyentak kita ketika kita takut, kita khawatir. Nyentak kita. Terus nyentak ini membuat apa? Lega di hati. Ada damai sejahtera di hati. Sukacita keselamatan ini muncul lagi. Yes, aku kuat. Saudara bisa nangkap sini. Dasarnya apa? Firman. Saudara, firman harus dipegang. Katakan amin. Jangan cuma sekedar nangis. Berseru sama Tuhan, jerit-jerit. Nangis, iya oke. Tapi harus ada firman yang kita pegang. Katakan amin saudara. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Ayat 12 baca keras. 1, 2, 3. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara bisa katakan amin. Jadi ini hal yang luar biasa, saudaraku, ya kan? Kita perlu berdoa agar Tuhan memberikan kita kelegaan dan damai sejahtera dengan mengingat janji firman-Nya. Karena saat kita mengingat janji firman-Nya dengan kita memuji firman-Nya. Makanya saudara, saya sering kali bicara begini. Waktu kita dalam keadaan senang-senang dan berbahagia, nyanyi, waktu ku takut. Kita nyanyi dengan mulut. Betul saudara? Tapi kalau waktu kita dalam kesesakan dan pergumulan, kita bisa hayati kata demi kata. Waktu ku takut, waktu ku bimbang, kepadamu Tuhan. Tiba-tiba itu seperti ada hadirat Allah turun. Betul saudaraku? Atau lagu yang tadi, ya kan? Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup.
Jadi waktu saudara berseru, saudara bisa berseru melalui pujian. Waktu dalam kesesakan kita nyanyi lagu ini, waktu saya dalam kesesakan saya nyanyi lagu ini bisa membawa saya, saudaraku, masuk dalam hadirat Tuhan dan air mata saya bisa netes. Lalu air mata saya ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Lalu saya berkata bahwa Tuhan, kalau Tuhan tolong aku, kalau Tuhan yang bertindak untuk tolong aku, kalau Tuhan mau tolong aku dan aku percaya Tuhan bisa tolong aku, semua bisa selesai. Semua bisa selesai. Dan aku tunggu itu Tuhan. Dan aku percaya Tuhan pasti tolong. Saya bisa ngerti gini? Katakan amin. Jadi caranya langkah ketika kita mengalami serangan yang menyebabkan takut, cemas, marah, khawatir, stres. Saudara harus berseru sama Tuhan dengan cara yang seperti ini. Detail sekali saya berkata. Katakan, harus ada firman yang kita pegang. Firman itu bisa, firmannya saudara sudah hafal, saudara ucapkan itu. Atau ada nyanyian-nyanyian yang mengandung satu firman yang dia sudah sarikan. Saudara, ketika saudara bilang, kenapa kok dagangan sepi, usaha kok sepi, kok aku nggak bisa dapatkan, aku sedang mengalami tekanan hutang, keuangan. Saya bisa nyanyi lagu Yabes. Nyanyi lagu Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku. Itu kan ayat. So nyanyi. Sebenarnya yes, terbuka. Saya rasa di sini terbuka tingkap langit. Saudara kerja, saudara akan melihat. Saudara berkata, kebaikan kemurahan Tuhan akan ikutin aku. Aku akan dapatkan. Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Saudara nyanyi Yabes. Atau nyanyi El Shaddai. Lagu-lagu El Shaddai. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Adonai, aku Allah pencipta, dia diakui pencipta, aku puji dia pencipta. Tapi kepada Tuhan, Tuhan aku juga puji. Wah keren saudara, aku tidak takut. Itu yang pertama, katakan amin. Jadi kata kuncinya ketika kita dalam serangan, saudara sampai satu titik di mana di dalam kembali damai sejahtera. Harus kembali damai sejahtera. Ketemu Tuhan harus menghasilkan damai sejahtera. Oke saudara, dan kita tahu damai sejahtera itu hasil karena ada firman, karena ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada apa? Damai sejahtera. So, kalau saudara tahu saudara dibenarkan, saudara punya firman, maka firman ini percaya ini Tuhan akan bekerja dalam hidup. Ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, percaya. Yesaya 26 ayat 12 katakan apa? Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya buat kami. Katakan amin. Kalau Tuhan yang melakukan buat kita, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita dapat kerjakan seorang diri kita. Kekuatan kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kalau saudara dapat serangan yang menyebabkan saudara sedih, susah, ya kan, sakitan. Yang kedua adalah apa? Saudara perlu membuka tangan untuk menerima bantuan dan kerjasama. Menerima bantuan dan kerjasama. Saya tidak lagi bicara tentang saudara mengharapkan orang membantu saudara. Tapi izinkan Tuhan mengirim orang-orang tertentu untuk membantu saudara. Untuk bekerja sama dengan saudara. Karena kita tidak boleh mengandalkan manusia, kita cuma mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau kita selalu punya menabur kebaikan, menabur kasih sayang, menabur yang namanya kemurahan hati, menabur kita suka nolong. Saya yakin refleks ketika kita bicara, ya kan, aku sedang ada dalam masalah sekarang. Pasti mereka siap, sedia untuk tolong saudara. Yang ngerti katakan amin. Katakan amin. Jadi adalah kesalahan besar. Ya kan? Kalau kita dalam serangan, dalam masalah pergumulan, kita mengurung diri,
mengurung diri, kita nggak mau cerita kemana-mana, malu rasanya. Saudara membutuhkan saudara yang lain. Membutuhkan orang lain, membutuhkan dukungan, kekuatan, dan kehadiran orang lain. Katakan amin saudara. Yesaya 49 ayat 17 katakan apa saudara? Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Ini janji Tuhan, Tuhan akan kirim orang-orang yang akan membangun. Tetapi orang-orang yang akan merombak, merusak engkau akan meninggalkan engkau. Nah sekarang perintahnya apa saudara? Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Harus lihat. Saudaraku, mereka semua beriman. Pertama kita harus naik ke atas. Berseru sama Tuhan. Kalau kita berserangan. Yang kedua, lihat sekeliling. Karena ada orang-orang tertentu yang Tuhan mau pakai untuk memberkati kita. Untuk menolong kita. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Jadi Tuhan menolong kita dengan memakai orang lain. Ya, kita tidak akan pernah bisa berhasil tanpa bantuan orang lain. Katakan amin. Ya, oleh karena itu pentingnya sekarang saudara dalam hidup kita sehari-hari ini, ya kan? Pentingnya satu relationship. Ya, relationship adalah sebuah perintah Tuhan. Dan relationship ini saudara akan menjadi golden connection. Saudara, golden connection. Jadi hubungan. Ya kan? Bisa aja orang-orang tertentu saudaraku dipakai Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Galatia 6 ayat 2 katakanlah bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi penting membangun hubungan yang baik. Ya kan? Saudara harus bangun hubungan yang baik. Dengan cara apa? Dengan mengembangkan komunikasi yang baik. Mengembangkan sikap mendahului kepentingan orang lain. Jangan mau ego, mau menang sendiri, mau untung sendiri. Nggak peduli dengan orang. Sapa. Kalau kita peka dengan kebutuhannya mereka. Ketika mereka dalam kesusahan, coba kita mulai tolong dia. Katakan amin saudara. Ini investasi. Saudaraku, investasi. Ya kan? Sikap murah hati. Jangan hitungan. Hitungan tenaga, hitungan waktu, hitungan uang. Coba belajar murah hati. Dan apa? Lemah lembut. Lemah lembut bicara tentang apa? Kita tidak akan pernah menggunakan kekuatan kita. Kemampuan kita. Untuk membalaskan dendam kita. Katakan amin. Itu penting. Dalam hubungan perlu. Tidak boleh ada pikiran untuk balas. Saudara, ini yang harus diada. Kita butuh, kita harus buka kedua tangan kita. Terima bantuan dan kerjasama. Katakan, yang ketiga, yang terakhir. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya ketika kita menghadapi serangan daripada musuh? Kita belajar dari Esther. Saudara, kisah Esther menghadapi serangan musuh orang Yahudi. Yaitu Haman, saudara. Coba saudaraku Yesus, kita tahu bahwa Esther ini menghadapi serangan musuhnya, ya Haman, dengan strategi menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan tentang apa? Membangun keintiman, membangun hubungan yang bisa menyentuh hati Tuhan, Raja di atas segala raja. Saya percaya saudaraku, ini yang diinikan, ya kan? Mazmur 23 ayat 5 katakan apa? Engkau menyediakan hidangan di hadapanku. Ya kan? Hidangan bagiku di hadapan apa? Lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saudara perhatikan. Esther dia ngerti. Dia ajak raja saudaraku. Dia undang raja untuk datang ke perjamuan makannya. Dan Esther berkata, undang juga Haman, itu musuhnya saudaraku. Saudara bisa mengerti sini kan? Lalu dia duduk sidangan. Saat Esther duduk di meja perjamuan dengan raja. Saudara tahu apa yang terjadi? Esther sedang apa? Menyatukan dirinya dengan raja. Dampaknya apa saudara? Musuh Esther menjadi musuh raja. Dan raja bertindak dengan otoritasnya untuk menaklukkan musuh Esther. Yang adalah juga musuh raja yang bernama siapa? Bernama Haman. Amin. Nah kita baca ayatnya.
Kita baca kisahnya saudaraku ya, sebagai penutup. Kita baca 1, 2, 3. Esther 5 ayat 4 sampai 8 dulu. Kita baca 1, 2, 3. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan Esther. Saudara perhatikan di sini strateginya. Esther tidak menghadapi musuhnya yang adalah Haman. Saudaraku, ya kan? Di medan peperangan Haman. Tapi dia ajak Haman, saudara, masuk ke dalam medan peperangan Esther. Di mana saudara? Di meja perjamuan raja. Di meja perjamuan bersama dengan raja. Saudara di sini, Alkitab katakan apa? Ayat yang ke-6. Ini raja udah mulai disenangkan dalam perjamuan ini. Saudaraku, ya. Sementara minum anggur, ayat 6. Bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Wah, keren. Saya jadi ingat saudaraku, ketika Salomo pertama kali dilantik jadi raja, ditabiskan jadi raja, apa yang dibuat oleh Salomo? Salomo bikin saudara satu perjamuan. Perjamuan apa? Dia membangun mezbah dan memberikan korban bakaran. Berapa? 1000 korban bakaran. Saudara, itulah perjamuan yang diadakan Salomo untuk Tuhan. Dan Alkitab katakan Raja dari pasal 3. Ketika Salomo sedang tidur, Tuhan datang lewat mimpi Salomo. Tuhan berkata sama Salomo. Ya kan? Dia senang, dia berkenan sama Salomo. Dan Tuhan berkata pada Salomo apa saudara? Minta apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagi kamu. Ya kan? Kamu minta apapun, kekayaankah, musuh, nyawa daripada musuhmu, kerajaan yang makin besar, kekayaan apapun, kekuasaan aku beri. Salomo ngomong. Salomo saudara minta, tidak minta itu. Salomo minta apa? Hikmat. Untuk bisa dapat hikmat, maksudnya hikmat itu apa sih sebenarnya? Tuhan sendiri adalah hikmat. Kristus adalah hikmat. Sebenarnya ingin Tuhan. Ketika dia minta hikmat, bukan hikmat, dia minta Tuhan pada waktu itu. Begitu pula dengan raja. Ketika dia disenangkan, rasanya senang hatinya oleh Esther. Raja tanya, ya kan, apa permintaanmu Esther? Ini saya, percayalah, pasti aku akan kabulkan. Mau separuh kerajaan, aku beri kepadamu. Ya kan saudara, tapi apa jawaban Esther? Keren jawabannya. Apa saudara? Esther gak mau minta separuh kerajaan. Esther mau apa? Raja. Dia mau hadirat raja. Dia mau bersama raja. Wah, kalau kita ditanya mau apa? Mau kaya? Mau mobil apa? Mau gaji berapa? 1 bulan. Kamu udah nyenengin aku. Mau dapat pekerjaan yang gajinya berapa? 1,1 miliar kah? 3 miliar kah? Ya kan, mau dapat tas apa? Tuhan tanya, saudaraku. Ini jawaban Esther, kita baca sama-sama. Maka jawab Esther, baca keras. Permintaan dan keinginan hamba ialah, ayat 8. Jikalau hamba mendapat kasih raja. Jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki oleh raja. Apa yang raja kehendaki, aku akan lakukan. Datang ke perjamuan. Keren banget saudaraku. Ini seperti pemasmu yang berkata, selain kau, tidak ada yang aku ingini Tuhan. Katakan amin. Ketika kita punya hati yang seperti Esther ini saudaraku. Hanya mau raja. Hanya mau raja di atas segala raja buat kita. Dengar baik saudara. Esther ini dengan kecerdasan ilahinya. Saudaraku sebagai gadis ya, sebagai
orang Yahudi saudaraku, dia tahu. Apabila dia bisa satukan hati raja dengan hatinya, saudaraku, maka apa yang terjadi? Saudara, seluruh kekayaan raja, bukan separuh kerajaan raja, menjadi milik dia. Semua musuh Esther akan menjadi musuh raja. Semua kekayaan raja menjadi punya Esther. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Kalau hati raja sudah berpaut dengan dia. Saudara, makanya ditanya, mau separuh kerajaan? Kalau separuh kerajaan, dia cuma dapat separuh kerajaan. Tapi kalau dia minta raja, dia dapat seluruhnya. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Ini kecerdasan. Seperti di mana seorang bernama Bartimius ditanya oleh raja di atas segala raja yang menjadi manusia. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius yang berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dia berkata apa? Supaya aku dapat melihat. Dia tidak minta uang receh. Dia tidak minta uang. Dia minta supaya bisa melihat, punya pengertian, bisa kenal Tuhan, bisa ikut Tuhan, dan bisa melayani Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ini yang Esther. Lalu saudara, hari kedua kita baca Esther 7 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther. Apakah permintaanmu hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Saudara, kalau raja berkenan, biasanya yang ditawarkan raja adalah kekayaan, kekuasaan, umur panjang buat setiap kita. Katakan amin saudara. Tetapi kita punya permintaan khusus. Esther punya permintaan khusus. Dia tidak minta yang itu. Dia tidak butuh itu untuk saat itu. Saudara, jawab Esther. Apa jawabannya? Sang ratu. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik dalam pemandangan raja. Bahasanya sopan sekali. Karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba. Jadi aku minta nyawa. Bahasa sehari, aku minta nyawa aku. Aku minta nyawa daripada bangsaku, orang Yahudi. Itu yang aku minta. Aku gak minta yang lain, aku minta nyawa saja. Ya kan? Kenapa? Karena kami, hamba serta bangsa hamba, orang Yahudi, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Karena sudah ada SK dari raja. Ya kan? Yang dikeluarkan untuk Haman. Ya kan? Dan Haman punya otoritas untuk membunuh semua orang Yahudi. Saudara, itu bahasa sehari-hari itu. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak, laki-laki dan perempuan, masih hidup. Kami masih hidup kalau kami jadi budak. Niscaya hamba akan diam. Tidak ngomong, tidak berseru, tidak minta. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Sekarang kata terakhirnya, menimpa raja. Jadi aku istrimu mau dibunuh. Mau dibunuh. Bu, aku istrimu dibunuh dan bangsaku mau dibunuh. Raja tanya sama Esther, siapa yang mau bunuh kau? Siapa yang bunuh kamu? Ya kan? Siapa orang itu? Ayat yang kelima. Di manakah dia yang hatinya mengandung niat yang akan berbuat demikian? Siapa dia? Di mana orang itu yang punya niat jahat sama kamu dan kamu bangsa kamu? Saudara, lalu jawab Esther dengan tenang. Apa saudara? Penganiaya dan musuh itu ialah Haman. Tuh orangnya yang sedang aku duduk. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Katakan, Esther sedang duduk di hadapan lawannya. Bukan cuma duduk di hadapan Tuhan, tapi dia juga duduk di hadapan Haman, lawannya. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Kalau saudara baca selanjutnya, saudara, Esther lari ke kamar tidurnya. Sementara raja ada di taman, lalu Haman
kejar Ester. Saudara, ke kamarnya. Tujuannya apa saudara? Mau minta tolong supaya jangan dibunuh. Tapi rupanya waktu raja selesai dari taman, mau masuk ke kamar, dilihat rupanya Haman sedang apa? Bersama dengan istrinya. Langsung emosinya lebih naik lagi. Itu kayaknya benar-benar bagus sekali dramanya, saudara. Dramanya tuh saya rasa keren banget, saudaraku. Jadi kan dengan cerita begitu, itu udah emosi. Saudara, ya kan? Sudah emosi, dia lari ke taman, udah gak tahan ya emosinya. Pas dia mau balik ke kamar, mau istirahat, lihat rupanya orang yang dia benci sedang bersama dengan istrinya di dalam kamar dia, tempat tidur dia. Wah, tambah lagi saudara. Sudah akhirnya apa? Ditutup, diperintahkan, akhirnya gantung. Rupanya Haman tuh sebelum datang di hari kedua, saudaraku, untuk duduk di meja perjamuan raja bersama Ester. Rupanya Haman sudah siapkan tiang gantungan. Untuk siapa? Mordekai, pemimpin Yahudi pada waktu itu, saudaraku. Akhirnya ajudan raja berkata, itu kebetulan tiang gantungan udah dibuat sama dia. Ya udah pakai buat dia aja. Seringkali niat jahat daripada seseorang, saudara, untuk menghancurkan. Maka justru kalau Tuhan ada di pihak saudara, saudara duduk sehidangan dengan raja, maka saudara itu akan berbalik kepada orang itu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Poin yang saya mau sampaikan adalah saat saudara mengalami serangan musuh, saudara bisa pakai strategi Ester. Duduk diam di hadirat Tuhan. Saudara berseru kepada dia. Saudara bisa, saudara memuji-muji firman-Nya. Kalau bisa saudara bisa nangis. Pastikan ketika saudara berseru, saudara keluar dari meja perjamuan itu. Di mana saudara, damai sejahtera Tuhan sudah memenuhi hati dan pikiran saudara. Ketika Tuhan disenangkan, saudaraku, saudara perjamuan, nanti Tuhan akan berikan. Tuhan, kira-kira apa yang membuat engkau berkenan? Di meja perjamuan itu bisa, kadang-kadang saya sudah dapat perintah. Dalam masalah besar, biasa kadang-kadang Tuhan kasih tugas. Tugas apa? Nah, ini ada orang sedang butuh bantuan. Dia susah. Dan aku sudah utus kamu yang jadi orang, yang jadi jawaban buat doa dia. Dia udah berdoa minta berseru untuk ditolong sama aku. Nah, kamulah jawaban doa buat dia. Saudara ngerti? Ketika kita taati untuk menolong dia, dengar baik saudara, maka Tuhan akan berperang melawan musuh kita. Biasanya prosedur seperti itu, saudaraku yang Yesus. Yang ngerti katakan amin. Seperti Daud, saudaraku. Ya Daud sedang saudara, kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, kehilangan hartanya. Dia nangis jadi-jadinya sama Tuhan. Berseru sampai nangis, sampai gak bisa nangis lagi. Lalu saudara, dia datang pada Tuhan. Tuhan, dia duduk di hidangan itu, saudaraku. Tuhan bilang, dia tanya Tuhan, saya harus membuat apa? Saya kejar dah. Tuhan bilang, kejar. Waktu dia kejar, apa yang terjadi saudara? Dia ketemu seorang pemuda yang 3 hari tidak makan, tidak minum. Yang sakit, dia berhenti. Dia berbuat baik sama pemuda itu. Lalu dia tanya, kamu siapa dan lain sebagainya. Lalu dia bilang, aku ini budak Amalek. Nah sekarang orang Amalek kemana? Dia bilang, larinya arahnya ke sana. Jadi lewat pemuda ini bisa menjadi petunjuk buat Daud untuk pergi ke arah yang tepat. Sehingga dia bisa mendapatkan musuhnya orang Amalek. Mengalahkan, menaklukkan dan mengambil balik apa yang dicuri. Bahkan mengambil apa yang menjadi milik orang Amalek sebagai jarahan. Saudara bisa mengerti sini katakan amin. Prinsip-prinsip firman dalam hidup kita. Saudara baca Alkitab bukan cuma sekedar kisah biasa. Ini prinsip kebenaran. Strategi-strategi untuk kita bisa hidup di dalam berkat. Hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kemenangan. Hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara berkati dalam pesan ini. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Kami mengerti Tuhan ketika kami mengalami serangan daripada musuh kami. Kami tahu musuh kami bukan manusia. Kami tidak berperang melawan manusia. Tapi kami berperang melawan iblis, roh-roh jahat yang punya strategi. Untuk mencuri sukacita, keselamatan, damai sejahtera, mencuri iman, mencuri firman.
mencuri ya Tuhan. Supaya kami terpisah dari Tuhan. Jauh dari hadirat, terpisah daripada kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau tahu ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang kalut pikirannya, takut karena mengalami tekanan, serangan-serangan. Engkau berikan damai sejahtera-Mu. Engkau berikan kemenangan-Mu. Engkau berikan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami sudah dengar pesan ini. Biarlah kami akan terus membangun satu keintiman dengan Tuhan. Membangun keintiman. Kami duduk makan firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa memuji, menyembah, dan dengarkan apa mau Tuhan. Yang untuk kami lakukan di masa-masa pergumulan ini. Kami harus melakukan satu tindakan iman. Beritahu, berikan kepekaan buat anak-anak-Mu ini. Aku berdoa, mujizat terjadi untuk anak-anak-Mu ini. Berkati anak-anak-Mu yang membawa persembahan ya Tuhan. Untuk pelayanan menara doa ini. Berkat-Mu turun buat mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kami duduk sehidangan dengan Tuhan. Selesaikan semua masalah kami Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Biarlah Tuhan Kau basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Kebaikan kemurahan Tuhan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku yuk. Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang meterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari saudaraku, buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.